di mana ini disampaikan oleh Partai Gerindra. Mahkamah Partai Gerindra bakal segera menggelar rapat untuk membahas nasib Bupati Pati Sudewo setelah terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK dalam kasus dugaan jual beli jabatan pada Senin 19 Januari 2025. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan partainya ini menghormati KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan. Dasko menyebutkan Mahkamah Partai ini akan menentukan nasib Sudewo yang merupakan kader Gerindra. Dasko mengatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah mengingatkan kader partai untuk menjauhi korupsi. Dasko juga mengatakan Prabowo berulang kali meminta kader Gerindra ini di eksekutif dan juga legislatif tentunya untuk berhati-hati. Sementara itu, Tribuners, seperti yang kita ketahui, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan Sudewo diduga memeras calon perangkat desa. Berikut ini daftar tersangka dalam kasus ini, Tribuners, yang kita juga sudah membicarakan ini berulang kali ya. Yang pertama adalah Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025 sampai 2030. Kemudian terlibat juga Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, dan Sumarjiono selaku Kepala Desa Arum Anis, Kecamatan Jaken. Kemudian terlibat juga Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken. KPK juga sudah menjelaskan alasan penetapan Bupati Pati Sudewo atau SDW ini sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. KPK menduga Sudewo ini menerima aliran uang dari sejumlah proyek di DJKA dan penerimaan uang tersebut terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan dan kemitraan dengan Kementerian Perhubungan. Namun, Budi belum merinci proyek jalur kereta wilayah mana yang dimaksud maupun nilai suap yang diterima oleh Sudewo. Informasi ini akan disampaikan dalam perkembangan berikutnya, Tribuners. Dan dalam fakta persidangan, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang perkara korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah pada 9 November 2023 lalu. Dan dalam persidangan ini, KPK disebut menyita uang sekitar 3 miliar rupiah dari Sudewo. Dan Jaksa Penuntut Umum KPK memperlihatkan barang bukti berupa foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Sudewo sendiri membantah penyitaan tersebut, Tribuners. Sudewo juga membantah menerima uang 720 juta rupiah yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung serta uang 500 juta rupiah dari Bernard Hasibuan melalui stafnya bernama Nur Widayat. Selain sebagai tersangka penerima suap proyek DJKA, Sudewo sendiri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan perangkat desa setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan. Dan dalam perkara ini, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 kepala desa lainnya, yakni yang sudah disebutkan tadi di atas, Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, dan Sumarjiono ini selaku Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken. Keempatnya ini diduga bersama-sama melakukan pemerasan terhadap calon perangkat desa dengan menetapkan tarif 165 juta rupiah sampai 225 juta rupiah. Ini per orang, dan tarif tersebut bisa naik dari kisaran awal 125 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. KPK sendiri mengungkapkan pemerasan tersebut disertai ancaman, Tribuners. Calon perangkat desa yang tidak memenuhi pembayaran diperingatkan tidak akan mendapatkan kesempatan pengisian jabatan di tahun berikutnya. Hingga 18 Januari 2026 ini, Sumarjiono tercatat telah eh, mengumpulkan dana sekitar 2,6 miliar rupiah dari 8 desa di Kecamatan Jaken. Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK dan diperiksa selama 24 jam di Polres Kudus. Sementara itu, Wakil Bupati Pati Harisma Ardi Chandra sempat tidak terlihat berada di ruangannya. Tapi akhirnya
Kemarin, Rabu 21 Januari 2026, Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra ini merespons atau buka suara setelah Bupati Sudewo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Chandra baru mengetahui Sudewo ini ditangkap KPK dari media sosial pada Senin 19 Januari sekitar pukul 9 pagi Tribuners. Chandra kemudian menceritakan momen terakhir dirinya ini bertemu dengan Sudewo. Ini terjadi hanya beberapa jam sebelum tim penyidik KPK melakukan operasi senyap di Pendopo, Kabupaten Pati. Terakhir, dia dan Sudewo ini masih melaksanakan kunjungan banjir di Desa Dukuh Seti. Start dari Pendopo ini jam 2 siang dan terakhir sekitar pukul 5 sore dari Balai Desa Dukuh Seti. Sudewo sendiri terkena OTT KPK pada Minggu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Tribuners di Pendopo Kabupaten Pati dan selanjutnya Sudewo dibawa oleh 6 penyidik KPK ke Polres Kudus untuk pendalaman pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan maraton di ruang penyidik Satreskrim Polres selama hampir 23 jam, Sudewo ini akhirnya digelandang dari Mapolres Kudus menuju Jakarta pada Senin 19 Januari 2026 pukul 11 lebih 40 menit malam hari. Dan dalam penangkapan ini, KPK akhirnya menetapkan Sudewo menjadi tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Sudewo juga menjadi tersangka kasus korupsi jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Sementara itu, setelah mendapat mandat sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Pati, Chandra berkomitmen untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan Chandra menegaskan siap bekerja agar situasi Kabupaten Pati ini kondusif. Dia akan membenahi roda pemerintahan agar berjalan dengan baik. Penunjukan sebagai PLT Bupati ini menindaklanjuti radiogram dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi kemudian menerbitkan surat nomor 131.00000757 tertanggal 20 Januari tahun 2026 tentang penugasan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Surat penugasan ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Jawa Tengah Taci Yasin kepada Risma Ardi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu kemarin 21 Januari 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin meminta kepada PLT Bupati Pati ini dapat mengordinasikan jalannya pemerintahan sekaligus menjaga kondusivitas di lingkungan Pemkab Pati. Dia juga meminta kepada PLT Bupati Pati untuk menjaga soliditas dan profesionalitas ASN Pemkab Pati agar tetap optimal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf C KUHP. Dalam kesempatan ini, KPK mengimbau kepada para calon perangkat desa yang lain. Nah, ini kan baru dari desa Jaken ya, tidak salah. Jaken apa Jakenan? Jaken. Jaken, ya. Jaken ya. Maaf nih salah. Jadi ini kan baru dari calon perangkat desa di Kecamatan Jaken. Tadi disampaikan ada 21 kecamatan. Jadi masih ada 20 kecamatan lagi nih. Jadi kami menghimbau pada calon perangkat desa pastikan diperlakukan sama nih. Dimintai juga oleh korlap masing-masing atas perintah dari saudara SDW. Nah, tentunya agar yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi terkait dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi jangan takut karena di sini adalah nanti perangkat desa ini adalah korban
pemerasan gitu ya, seperti itu. Sehingga agar semakin membuat terang perkara ini serta bisa mengungkap hingga tuntas jika ada modus tindak pidana korupsi serupa untuk pengisian jabatan-jabatan lain maupun jika ada sesuatu peran dari pihak-pihak lainnya. KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Pati ini, khususnya kepada pihak warga masyarakat Pati, Polres Kudus, Polres Rembang, Polres Pati, yang telah memfasilitasi pemeriksaan para terduga pelaku dan juga tentunya kepada rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami dalam penanganan perkara ini. Demikian. Kemudian untuk Mas Mario, benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus gitu. Ya ini bukan buat tabungan Mas Jubir nanti, nyampaikan gitu ya. Oh, nanti nyampaikan Mas. Ya. 2. Iya. Oke. Gitu. Nanti itu bagian Mas Jubir sebetulnya. Tapi keburu ditanya sama Mas Mario ini, jadi saya mohon maaf ya Mas Jubir ya. Jadi perkara-perkara yang juga ini kan ada putusan sidangnya ya, putusan persidangannya. Jadi sekaligus biar juga tidak diadili 2 kali. Ya nanti untuk persidangannya bisa 1 kali gitu. Ya seperti itu. Jadi Mas Mario. Jadi untuk yang lainnya juga tadi seperti yang disampaikan Mas Rahmat, kalau ada lagi nih, ada lagi disusulkan gitu seperti itu. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban ketiga dalam insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar pada hari kelima operasi pencarian. Korban ini ditemukan pada Rabu kemarin 21 Januari 2026 sekitar pukul 12:30 siang hari Tribuners di wilayah Pegunungan Bulu Saraung Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syafi'i membenarkan terkait penemuan korban ketiga ini dan dia menyampaikan bahwa kondisi korban ketiga yang ditemukan masih berupa bagian tubuh. Dan Syafi'i menyampaikan korban ketiga ini masih dalam proses evakuasi tim SAR gabungan dan dia berharap evakuasi dilakukan via jalur udara sebagaimana evakuasi yang dilakukan kepada korban yang pertama ditemukan. Kemudian dia juga ditanya mengenai lokasi penemuan korban ketiga ini. Syafi'i menyebut bahwa korban ditemukan tidak jauh dari sektor 1 dan sektor 4 lokasi pencarian, dan proses pencarian dan evakuasi juga ini dilakukan di medan yang bisa dikatakan yang sangat ekstrim Tribuners, dengan kondisi lokasi berupa tebing dan jurang yang memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Hampir seluruh pelaksanaan operasi ini berada di area tebing dan jurang memang, dan saat ini korban masih dalam proses evakuasi. Dan menurut Syafi'i sendiri, hingga hari kelima operasi pencarian, total 3 korban sudah ditemukan. 2 korban ini sebelumnya sudah berhasil dievakuasi, 1 diantaranya sudah diserah terimakan kepada pihak keluarga melalui tim DVI, sementara 1 korban diidentifikasi. Dan dia berharap kondisi cuaca bisa mendukung kelancaran proses evakuasi lanjutan. Dan Basarnas bersama tim SAR gabungan juga terus memfokuskan pencarian di sektor-sektor prioritas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.